Kamu harus mengenali siapa yang kamu jumpai. Mengenali itu bisa dilihat dari cara bicaranya, cara pakaiannya, kebiasaan-kebiasanya. Itu sudah bisa cukup. Jadi untuk membaca karakter manusia dari situ sudah cukup. Jangan terjebak dengan potongan gitu. Kose, sing domong ke apa sih? Kita lihat tuh, dia ngomong apa? Per kalimat, per kata itu diteliti. Maksudnya piye ini orang ngomong ini? Ya, termasuk ada penghinaan Islam apa tidak? Terus arahnya kemana? Ini kan dianalisis semua. Jadi tidak terkagum-kagum dengan apa? Potongan. Kita harus kenal, ini siapa ini orang ini? Kalau nggak kenal bahaya. Jidatnya hitam, itu dikiranya orang baik, itu pengkhianat. Kita harus kenali dia. Kenapa harus begitu? Id asasu da'watuna al-hub wa ta'aruf. Karena dasar dakwah kita ini adalah kecintaan dan saling mengenal. Kenapa sih saya harus menasihati kamu? Ya karena kecintaan. Biar yang selamat tuh nggak saya tok, itu kamu juga. Kalau kita sebagai seorang tua, ya saya pengen anak saya juga selamat. Saya pengen istri saya juga selamat. Istri saya juga begitu. Saya pengen anak saya selamat, suami saya juga selamat. Gitu. Ada dasar kecintaannya dan saling mengenal. Tapi ini kadang-kadang yang kedua ini kalimatnya kan dan. Dan itu antara cinta dan saling mengenal itu harus sama. Nggak bisa cinta tok tapi nggak kenal, nggak bisa. Lah kadang itu nggak kenal itu artinya apa? Cara menasehatinya itu tidak disesuaikan dengan karakter, tidak pahami. Jadi kan mau ngasih nasihat anak pertama, kedua, ketiga itu beda-beda caranya loh, ya toh? Itu dengan cinta dan mengenal. Kenapa kok harus dibaksoke? Karena saya kenal persis nek bojoku bar dibaksoke manutan. Misalnya gitu ya. Ya maaf ya, kadang laki-laki kan cuma egois, pengen ngandeni tok tapi nggak mau korban. Benar enggak? Senengnya lembaran merah, gambarnya Soekarno-Hatta. Ya udah, kasih aja. Ya salebar, 2 lebar, apa sak kepo, alhamdulillah gitu. Itu diantaranya. Untuk memahami begitu banyaknya karakter dalam dakwah ini, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan khalitun nasa wasafuhum bima yashtahun wa tinakum la taklimunna. Berbaurlah kalian dengan manusia, ungkapkan cinta kalian kepada mereka dengan cara yang mereka senangi, dan jangan sekali-kali kalian memperburuk citra agama kalian. Artinya apa? Kita harus berbaur dengan umat. Orang ini nggak sholat ya dibauri, dipengaruhi biar dia sholat. Orang ini nggak mau sedekah, bauri biar dia halus sodako. Tapi aku mau tetep rek sampean Pak pengaruhi wong itu ben dadi ahlu sedekah, ya sampean sedekah kudu kuat walaupun orang enggak ngerti. Kan Allah yang tahu. Nanti kekuatan ruhnya ini akan ditimbulkan oleh Allah sehingga bisa mempengaruhi orang, maksudnya gitu. Ya kan orang kan ngomong mantep enggaknya itu kan dilihat dari ruhnya coba. Orang belum pernah menikah ngomong tentang bahagianya rumah tangga kan enggak bisa. Dan jangan sekali-kali jangan punya alasan, "Loh, Pak, bagaimana saya bicara tentang mati, Pak? Kan sampean belum mati. Apa harus mati dulu?" Waktu menasehati ustaz, tak nasehati, "Pak, sampean ki gak usah ngomong masalah jamaah lah. Wong iki ora ning nggon jamaah kok. Wong kamu tahu enggak tahu ilmu jamaah. Nek ilmu liyane kowe tak akoni, tapi ilmu jamaah kowe iki ora duwe. Dan kamu bukan orang jamaah dan kamu belum pernah berjamaah. Jadi aja ngomong bab jamaah. Kowe mesti klerune." Bantai ngono, Pak. Lah apa saya kalau menerangkan mati saya harus mati dulu? Gitu ya bener. Gampang tok bantai. Lah mati ki dudu amal, rek ngono. Mati ku dudu amal, nek jamaah iku amal. Paham sampean bedane? Mati iku amal tuh. Bukan lah kok jadi contoh. Mati itu bukan amal. Jadi jangan tidak bisa dijadikan contoh begitu, nggak bisa. Kita harus berbaur dengan umat. Maunya apa sih? Umat ini maunya apa? Maunya makan, kasih makan. Kita itu harus pandai-pandai begitu. Kita berbaur bukan eksklusif. Islam bener. Wes pokoknya ngaji umpetan. Ojo sing ngerti. Sampai kendaraan yang masukin rumah, sandalnya digo kabeh. Ngaji ngono yo apa? Islam ki ora wekmu tok lek. Itu harus ditebarkan Islam itu. Harus liudhirahu 'ala dini kullihi. Didohirkan sehingga nanti kita tahu bahwa itu adalah satu kebenaran. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu membenci. Makanya apa? Berbaur. Yang disenangi umat itu apa? Ungkapkan cinta kalian. Mengungkapkannya apa? Ya apa yang kita punya. Peran apa yang kita harus berikan kepada umat sehingga umat itu menyenangi kita, senang dengan kita. Kalau ada makan gratis mereka senang, ya adakan. Kalau misalnya ada orang nggak pernah melakukan kebaikan, tapi dia punya ahli, ngarit, sampean kongkon. Piro lik? Sino lik? Yo 70 lah. Sampean bayar 80. Seneng nggak Den? Seneng jaluk 70, bayar 80. Seneng mboten? Seneng. Sampean ya seneng nek digonoke? Seneng kan? Lah tiyang sing waune niku mboten remen salat, mboten remen napa-napa. Niku insyaallah Pak, lah yo kok apik temen ra. Aku njaluk bayaran 70 kok dibayar 80, masyaallah. Ngerti masyaallah bareng. Ya wis nek ngono berarti wong Islam ki luar biasa. Wah, aku tak tiru akhirnya salat. Hanya dari nambah 10 tok
Dan yang terakhir kalimatnya apa? Yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jangan kalian perburuk citra agama kalian. Kita merasa paling benar, paling sunnah, paling hak. Ternyata rusak agamanya gara-gara kamu. Waktu saya main sama istri yang ada kampung sunnah di situ, wah itu orang cadaran semua dari anak kecil sampai besar. Tapi sama masyarakat Pak, orang gelem aru-aru, salamnya wegah sama masyarakat situ. Lah kodarullah kan saya kan cadaran, main ke depan rumahnya, ngobrol sama orang di sini. Orangnya nggak pakai jilbab sama sekali. Kaget loh, ini orang cadaran kok mau ngobrol sama saya katanya. Loh kamu orang cadaran kok mau ngobrol sama saya? Itu saya kaget juga. Loh emangnya kenapa? Situ tuh ada kampung yang cadaran semuanya nggak mau ngobrol sama kita. Masya Allah. Seneng banget loh, seneng banget diajak omongnya, seneng banget. Apa yang terjadi? Hari ini dia ngobrol santai terus saya pulang. Besoknya datang itu, besoknya dia sudah mulai pakai jilbab. Nggak pernah diperintah pakai jilbaban. Nggak pernah ada, nggak nyinggung sebab jilbab, enggak. Orang ini saking senengnya, besoknya didatangi lagi, itu dia sudah memulai menutup auratnya. Walaupun unyil, gak apa-apa. Jilbab unyil tahu ya, yang segini nih loh. Gak apa-apa, ora masalah. Ya namanya tahapan itu ya begitu. Tadinya nggak pakai terus jadi pakai, ini kan sebuah prestasi, betul nggak? Hanya mereka itu butuh begitu Pak, butuh diwongno gitu loh. Nah ini kita itu enggak, karena merasa paling bener, paling sunnah sendiri, enggak, selain yang nggak pakai jilbab nggak disalami, salamnya nggak dijawab, malah dikafir ke sisan. Dong Islam itu nyelamet, no kok malah ngafir ke wong iku piye ya? Malah bid'ah ke wong iku piye? Coba ini, apa dakwah Nabi itu ya ngono iku? Sahabat Nabi yang ngono iku ya enggak toh. Makanya kesimpulan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kita disuruh berbaur.